Kemudian ada kepemilikan negara. Kepemilikan negara ini ada 12. Bedanya apa dengan kepemilikan umum? Kalau kepemilikan negara itu sebetulnya harta-hartanya itu jenis harta yang bisa dimiliki individu. Tetapi ini terkait dengan hak masyarakat. Sehingga negaralah yang punya wewenang untuk mengelolanya. Kepemilikan umum itu negara juga yang mengelola. Ada 12 ini nanti kalau mau dibahas boleh ya. Nah, kita lihat di sini yang ke-12 amwalus shadaqat waz zakah. Harta sedekah dan zakat. Jadi dari 12 itu zakat itu cuma salah satunya. Wakaf nggak ada di sini, masuk ke shadaqat ini ya, shadaqat jariyah. Banyak 11 hal yang terlalaikan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke sebab-sebab kepemilikan individu. Secara umum ada 5 hal saja. 5 cara orang itu untuk memiliki harta. Selain 5 ini nggak ada. Ada yang lain itu bisa dimasukkan ke dalam 5 hal ini. Pertama adalah bekerja. Jadi kalau mau dapat duit, bekerja. Yang kedua, kalau tidak bekerja itu bisa aja dapat harta. Caranya adalah waris. Jadi ada orang yang nggak bekerja kok tiba-tiba kaya. Jangan keburu, wah ini korupsi. Nggak, belum tentu. Bisa jadi waris dia. Menikahi janda kaya, meninggal jandanya, dapat warisan, sugih. Yang ketiga, al-hajah ilal mali ajlil hayah. Kebutuhan akan harta untuk mempertahankan hidup. Jadi orang misalnya dalam kondisi darurat, asal dia tidak dengan keinginan dan tidak berlebihan, dia boleh makan bahkan yang diharamkan. Darurat, maka dibolehkan, dan itu hak dia. Baik itu harta yang diharamkan berupa bangkai atau daging babi, atau kalau sebelum itu ada harta orang lain bisa dia pakai. Kemudian yang keempat, i'ta'ud daulah, pemberian negara, min amwaliha lira'iyah, dari harta negara kepada rakyat. Jadi negara bisa kasih itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan tanah kepada Zubair bin Awam, kepada Umar bin Khattab, kepada Bilal bin Haris al-Muzani, kepada sahabat-sahabat yang lain, dibagi. Kemudian yang harta yang diperoleh, yang diambil individu tanpa kompensasi harta atau tenaga. Ini bisa masuk hadiah, sedekah, hibah, dan seterusnya. Jadi 5 hal ini. Nah, pembahasan yang paling banyak nanti di poin pertama, al-amal. Nah, kita bahas bekerja itu apa saja yang dibolehkan. Ya. Ini ringkasan jadi ya, bekerja, waris, serta yang diperoleh tanpa kompensasi, kebutuhan untuk menyambung hidup, pemberian negara. Ini sebab kepemilikan yang diizinkan syara'. Jadi jangan cari sebab yang lain lagi. Kita bahas ke yang bekerja sedikit lagi. Bekerja ini disuruh oleh Islam. Jadi Islam itu tidak menganjurkan masyarakatnya untuk malas. Sehingga pernah ada orang yang meminta-minta, Rasul katakan, demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya, la ayakhudha ahadukum hablahu. Kalau dia, seorang dari kalian itu mengambil talinya, fayahtatiba ala zahrih, dia mencari kayu bakar, memikul di pundaknya,
khairul lahu min ayyatiya rajulan. Itu lebih baik dari dia mendatangi seorang laki-laki fayas'alahu a'tahu aw mana'ahu. Kemudian dia meminta-minta baik diberi atau tidak, itu lebih mulia mencari kayu bakar. Ini bukan berarti pekerjaan mencari kayu bakar ini sunnah, bukan ya. Oh, ini kerjaan sunnah. Akhirnya beralih, kita cari kayu bakar yuk. Enggak begitu maksudnya. Karena memang ada sebagian kalangan yang kadang sedikit-sedikit, wah ini sunnah Rasul. Ini hukumnya mubah, kerja jadi pencari kayu. Yang sunnahnya di sini, yang dipuji Rasul itu bekerjanya. Cari kayu bakar sekedar contoh. Kemudian bercocok tanam, ini bertani. Allah Rasul katakan baik gagal maupun berhasil itu dapat kebaikan sedekah. Jadi siapa yang menanam suatu tanaman kemudian tanaman itu dimakan orang kah, dimakan binatang kah, dimakan burung kah, maka itu menjadi sedekah baginya. Itu tentunya kalau dengan hati yang baik tadi. Kalau dimakan hewan kemudian dia mencaci maki nasib, ya enggak begitu. Jadi, dan banyak hadis lain yang menunjukkan bekerja ini diperintahkan, fadilahnya besar. Nah, jenis pekerjaannya ini apa? Ada 7 di dalam kitab Nizamul Iqtisadi. Jadi semua jenis pekerjaan yang halal itu bisa diklasifikasikan jadi 7. Pertama, menghidupkan tanah mati. Ini sektor pertanian ya, tanah yang enggak ada yang garap, kemudian dia garap, maka itu menjadi miliknya. Tanah nggak ada yang punya, nggak ada yang garap. Jadi nggak perlu harus ada sertifikatnya dulu. Kemudian mengeluarkan kandungan bumi. Ini menggali, menambang dan sebagainya. Yang ketiga, berburu, baik binatang darat atau binatang laut. Jadi nelayan. Yang keempat, jadi broker. Broker boleh. Yang kelima, mudharabah. Dia jadi pengelola harta orang lain. Yang keenam, musakoh, ya, mengelola kebun orang lain. Dia dapat upah, dapat bagi hasil ya. Kalau dapat upah dia masuk ke 7 ya. Ketujuh ini sektor jasa. Al-amal lil akharin ya, bi ajrin. Beramal, bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Yang sektor nomor 7 ini yang paling banyak sekarang, dengan nomor 5. 4, 5, 7 ini paling banyak. Makanya pembahasan berikutnya itu nanti mendetilkan ya, 4, 5 dan 7 ini banyak. Ya, banyak porsi ke situ. Ini jenis pekerjaan. Terus kita sedikit lagi pengembangan kepemilikan. Kalau yang tadi sebab kepemilikan itu adalah sebab awal mendapatkan harta. Dengan 5 cara tadi. 5 cara nanti dengan pendetilannya banyak sebetulnya ya. Setelah harta itu dimiliki, mau diapain? Nah, di situ kan ada 2 sebetulnya, bisa dibelanjakan, bisa dikembangkan. Ini pembahasannya dirinci panjang lagi. Dibelanjakan atau dikembangkan. Nah, bisnis itu terkait nanti dengan mengembangkan harta. Maka pembahasan berikutnya pengembangan kepemilikan. Kalau pengembangan harta itu ya bagaimana harta berkembang, nggak perlu pakai aturan syariat. Tapi apakah setelah harta itu berkembang itu menjadi milik kita atau bukan? Nah, itu diatur oleh syariat. Secara umum ada tiga tempat atau 3 domain untuk kepemilikan itu bisa berkembang. Pertama lewat pertanian. Jadi kalau punya tanah supaya produktif ya lewat pertanian.
Nanti ini ada hukum-hukum terkait tanah, hukum-hukum terkait upah mengupah, masuk di pertanian. Perdagangan juga gitu. Punya harta, tukarkan barang, jual lagi. Itu cara mengembangkan harta. Ini di perdagangan, paling banyak juga. Nanti ini masuk kategori, nanti ada hukum-hukum tentang wakalah, tentang jual beli, tentang riba, tentang hutang piutang, ya, dan seterusnya, banyak hukum-hukumnya di sini. Kemudian yang ketiga, dikembangkan lewat industri. Industri ini nanti, karena sekarang industri ini tidak bisa sendirian. Kalau bahari kan olah-olah itu pakai tangan aja, sekarang pakai mesin, perlu banyak tenaga kerja juga. Maka nanti muncul hukum-hukum tentang syirkah, kerjasama. Hukum-hukum tentang ijarah, bagaimana menggaji buruh. Dan nanti kalau barangnya banyak, ada hukum-hukum perdagangan luar negeri. Jadi itu semua cabang dari tiga konsep dasar pengembangan kepemilikan dalam Islam. Ini beberapa poin yang bisa saya bahas dalam kesempatan kali ini. Masih globalnya, rincinya nanti bisa di pembahasan berikutnya.